Apakah kamu pernah merasa seseorang terus ada di pikiranmu tanpa alasan jelas? Padahal ada banyak orang lain yang lebih menarik, tapi entah kenapa meskipun banyak yang lebih menarik, tetap saja kamu tertarik pada orang tersebut. Apakah ini hanya kebetulan? Atau sebenarnya ada sesuatu yang lebih besar yang menghubungkan kalian? Bisa jadi ini adalah tanda bahwa dia juga memiliki perasaan yang sama. Penasaran untuk mengetahuinya lebih lanjut? Dalam video ini, kita akan membahas berbagai teori menarik yang menjelaskan fenomena ini. Simak sampai akhir, karena jawabannya mungkin saja akan membuatmu terkejut. 1. Teori koneksi energi. Dalam dunia metafisika, ada keyakinan bahwa setiap manusia memancarkan energi yang dapat dirasakan oleh orang lain, terutama jika ada ikatan emosional yang kuat. Energi ini tidak hanya datang dari interaksi fisik, tapi juga dari perasaan dan pikiran yang terus berulang. Ketika kamu sering memikirkan seseorang tanpa alasan jelas, bisa jadi ini bukan hanya berasal dari dirimu sendiri. Ada kemungkinan bahwa dia juga sedang memikirkanmu atau memiliki perasaan tertentu terhadapmu. Dalam beberapa kepercayaan spiritual, diyakini bahwa dua orang yang memiliki hubungan emosional yang kuat dapat saling merasakan energi satu sama lain, meskipun mereka tidak sedang berkomunikasi secara langsung. Contoh sederhananya adalah ketika kamu tiba-tiba teringat seseorang, lalu beberapa saat kemudian dia mengirim pesan atau meneleponmu. Ini bisa menjadi tanda bahwa ada pertukaran energi antara kalian, yang membuatmu merasakan kehadirannya meskipun secara fisik berjauhan. Jika seseorang terus-menerus ada di pikiranmu, bisa jadi bukan hanya karena kamu yang terlalu fokus kepadanya, tapi juga karena ada dorongan energi dari dirinya yang secara tidak sadar sampai kepadamu. Ini menandakan bahwa ada keterikatan yang lebih dalam dari sekedar ketertarikan biasa. 2. Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Law of Attraction menyatakan bahwa pikiran dan perasaan kita memiliki kekuatan untuk menarik kejadian, orang, atau situasi yang selaras dengan energi yang kita pancarkan. Jika seseorang terus-menerus muncul dalam pikiranmu, bisa jadi ini bukan hanya kebetulan, tetapi karena ada resonansi energi antara kamu dan dia. Dalam konteks cinta, ketika kamu fokus memikirkan seseorang, secara tidak langsung kamu sedang mengirimkan energi ke alam semesta yang memperkuat koneksi antara kalian. Jika dia juga memiliki perasaan yang sama, pikirannya pun akan tertarik kepadamu, menciptakan lingkaran energi yang semakin mempererat hubungan emosional kalian. Law of Attraction juga menjelaskan bahwa apa yang kita pikirkan secara dominan cenderung menjadi kenyataan. Jika seseorang selalu ada di pikiranmu, bisa jadi alam bawah sadarmu sedang memberikan sinyal bahwa ada sesuatu yang lebih dalam di antara kalian. Mungkin dia memiliki perasaan yang kuat terhadapmu, atau semesta sedang mengarahkanmu kepadanya. Beberapa orang percaya bahwa jika kita terus memikirkan seseorang tanpa alasan jelas, itu bisa berarti bahwa dia juga memikirkan kita dalam waktu yang bersamaan. Ini adalah bentuk energi yang saling menarik, di mana perasaan dan pikiran seseorang dapat beresonansi dengan orang lain, bahkan tanpa ada interaksi secara langsung. 3. Teori koneksi spiritual dan twin flame. Dalam kepercayaan spiritual, ada konsep bahwa setiap orang memiliki koneksi jiwa dengan individu tertentu, dan salah satu bentuk koneksi ini adalah twin flame, yaitu hubungan yang diyakini sebagai cerminan jiwa seseorang. Jika kamu terus-menerus memikirkan seseorang meskipun banyak orang lain yang lebih menarik, ini bisa menjadi tanda bahwa dia memiliki hubungan spiritual yang kuat denganmu. Twin flame bukan hanya sekedar belahan jiwa, tetapi seseorang yang memiliki ikatan energi yang dalam denganmu. Dalam banyak kasus, hubungan twin flame seringkali penuh tantangan, karena keduanya memiliki perjalanan spiritual yang saling berkaitan. Namun, meskipun mereka terpisah, mereka tetap bisa merasakan satu sama lain melalui intuisi dan pikiran yang tiba-tiba muncul. Fenomena ini sering dikaitkan dengan telepati jiwa, di mana dua orang dengan koneksi spiritual yang kuat bisa saling merasakan energi dan emosi satu sama lain, bahkan tanpa ada komunikasi langsung. Jika kamu merasa sulit mengalihkan pikiran dari seseorang, bisa jadi dia juga sedang merasakan hal yang sama.
Dan ini adalah tanda bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang menghubungkan kalian berdua. Banyak orang yang percaya bahwa koneksi twin flame tidak bisa diputuskan begitu saja, karena koneksi ini berasal dari dimensi spiritual yang lebih dalam. Jika seseorang terus ada di pikiranmu meskipun sudah mencoba melupakan, mungkin itu adalah sinyal bahwa perjalanan jiwa kalian belum selesai dan masih ada sesuatu yang harus diselesaikan antara kalian berdua. 4. Attachment Theory atau teori ketertarikan. Dalam psikologi, keterikatan emosional memiliki peran besar dalam bagaimana seseorang merasakan keterikatan terhadap orang lain. Teori keterikatan yang dikembangkan oleh John Bowlby menjelaskan bahwa manusia secara alami membentuk ikatan emosional dengan orang-orang yang memberi rasa aman, kenyamanan, atau memiliki makna tertentu dalam hidupnya. Jika seseorang terus ada di pikiranmu, meskipun banyak orang lain yang lebih menarik, ini bisa disebabkan oleh keterikatan emosional yang telah terbentuk, baik secara sadar maupun tidak. Otak kita memiliki mekanisme yang disebut penguatan emosional, di mana seseorang yang pernah memberikan pengalaman emosional yang kuat, baik itu rasa nyaman, bahagia, atau bahkan luka batin, cenderung lebih sulit dilupakan. Selain itu, dalam psikologi kognitif, ada konsep Zeigarnik Effect, yang menyatakan bahwa otak manusia lebih mudah mengingat hal-hal yang belum terselesaikan. Jika hubungan dengan orang tersebut memiliki aspek yang menggantung atau belum mendapatkan kepastian, otak akan terus memprosesnya dan menyebabkan kamu terus memikirkannya. Dengan kata lain, bisa jadi seseorang yang ada di pikiranmu juga merasakan hal yang sama. Ketika dua individu memiliki keterikatan emosional yang kuat, otak mereka akan terus mencari cara untuk menyelesaikan atau memahami hubungan tersebut. Hal inilah yang membuatmu sulit mengalihkan perhatian ke orang lain, meskipun ada banyak yang lebih menarik secara objektif. 5. Teori telepati cinta. Banyak orang menunjukkan bahwa ketika dua individu memiliki ikatan emosional yang kuat, mereka bisa saling merasakan kehadiran satu sama lain melalui telepati. Telepati cinta adalah konsep yang menyatakan bahwa pikiran dan perasaan seseorang dapat terkirim secara tidak sadar kepada orang lain yang memiliki hubungan emosional dengannya. Jika seseorang terus-menerus muncul dalam pikiranmu tanpa alasan jelas, ada kemungkinan bahwa dia sedang memikirkanmu juga. Pikiran dan energi emosional yang ia pancarkan bisa sampai kepadamu dalam bentuk intuisi, perasaan aneh, atau bahkan mimpi. Banyak orang yang mengalami fenomena ini melaporkan bahwa mereka tiba-tiba memikirkan seseorang, lalu tidak lama setelah itu orang tersebut menghubungi mereka atau ada kebetulan yang menghubungkan mereka kembali. Telepati cinta sering dikaitkan dengan hubungan yang memiliki ikatan emosional yang dalam, seperti pasangan yang sangat dekat, twin flame, atau seseorang yang memiliki keterikatan batin yang kuat denganmu. Jika seseorang selalu ada di pikiranmu, bisa jadi karena secara tidak sadar kamu dan dia sedang berkomunikasi dalam dimensi energi dan pikiran. Dalam beberapa teori spiritual, ini juga dianggap sebagai tanda bahwa alam semesta sedang mencoba menghubungkan kalian berdua, karena ada sesuatu yang belum terselesaikan atau hubungan yang mendalam. 6. Penjelasan menurut kepercayaan masyarakat. Dalam banyak kepercayaan masyarakat, fenomena terus-menerus memikirkan seseorang sering dikaitkan dengan tanda adanya ikatan batin yang kuat. Di beberapa budaya, jika seseorang terus muncul dalam pikiran kita tanpa alasan jelas, ini dianggap sebagai firasat bahwa dia memiliki peran penting dalam hidup kita, bahkan bisa jadi pertanda jodoh. Selain itu, ada juga yang percaya bahwa jika kita terus memikirkan seseorang, bisa jadi ada bagian dari energi kita yang sudah terikat dengannya. Dalam mitos tertentu, ada keyakinan bahwa rambut seseorang bisa secara gaib tertarik ke orang lain yang sering memikirkannya, seolah-olah ada benang merah yang menghubungkan dua hati. Bukan hanya itu, dalam tradisi spiritual tertentu, ada konsep bahwa jika kita tidak bisa berhenti memikirkan seseorang, itu bisa menjadi tanda bahwa orang tersebut juga sedang merasakan hal yang sama. Kepercayaan ini didasarkan pada keyakinan bahwa hati dan pikiran memiliki cara sendiri untuk berkomunikasi, meskipun tanpa kata-kata atau interaksi langsung. Tidak cukup sampai di sana,
Ada juga yang mengaitkan ini dengan arwah leluhur dan alam gaib. Di beberapa budaya, ketika seseorang sering hadir dalam pikiran kita, dipercaya bahwa roh leluhur atau kekuatan alam sedang berusaha menghubungkan kita dengannya. Bisa jadi orang tersebut memang ditakdirkan untuk memiliki peran penting dalam hidup kita, dan semesta sedang memberikan petunjuk agar kita menyadarinya. Sedangkan menurut kepercayaan Jawa, banyak yang percaya bahwa jika seseorang sering muncul dalam mimpi, itu adalah pertanda bahwa ada ikatan batin yang kuat antara kita dan orang tersebut. Dalam beberapa kepercayaan, mimpi diyakini sebagai cara alam bawah sadar berkomunikasi dengan dimensi spiritual. Dan kemunculan seseorang dalam mimpi bisa menjadi tanda bahwa dia juga sedang memikirkan atau merindukan kita. Dari berbagai kepercayaan ini, terlihat bahwa banyak budaya meyakini bahwa memikirkan seseorang bukan hanya sekedar kebetulan, melainkan bisa menjadi pertanda adanya keterikatan emosional atau bahkan takdir yang mempertemukan kalian. Tapi bagaimana menurutmu? Apakah kamu percaya atau kamu punya pendapat lain? Jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar.